kita cukup menjadi diri sendiri aja untuk mencapai kenyamanan dan tentunya akan menjadi progres untuk kita bertumbuh menjadi percaya diri yang lebih baik lagi. Halo guys, kembali lagi di Klakson KLA Sound Podcast. Isi harimu dengan lebih bermakna. Klaksonin aja. Kembali lagi di segmen Self Improvement bersama dengan gue, Damar. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang super bikin penasaran dan tentu aja relate banget dengan teman-teman. Dan tentu aja gue nggak sendirian di sini karena gue bakal ditemani dengan narasumber yang super cantik dan juga luar biasa. Kita sambut Aca. Halo Sobat Klakson, halo juga Kak Dama. Halo Aca, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat luar biasa ya. Alhamdulillah aku juga baik. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Boleh dong Aca kenalin diri dulu ke Sobat Klakson. Terus aktivitas hari ini tuh lagi ngapain aja sih hari ini? Oke, sebelumnya karena ada pepatah tak kenal maka tak Sayang. Kalau udah sayang, kok mesti atesan? Waduh. Oke, perkenalkan gue Aca, lulusan dari SMK Negeri 2 Tangerang Selatan dengan jurusan Akuntansi Keuangan Lembaga tahun 2023 sampai 2025. Dan untuk kesibukannya atau aktivitas akhir-akhir ini adalah gue sudah mulai bekerja sebagai posisi admin dan juga di mana yang di aktivitas itu dijalani dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kemudian di hari Minggunya gue ikut komunitas yang bernama KLA Youth School bersama juga dengan Kak Dama. Halo, kebetulan kita satu angkatan ya Ca ya. Betul, satu batch ya. Wih, keren ya teman-teman ya. Udah produktivitasnya terisi banget mulai dari Senin sampai Jumat ya Ca ya. Habis itu hari Minggunya dipakai buat belajar. Bener-bener definisi memanfaatkan waktu banget nih. Ya pastinya dong Kak, karena selagi masih muda ya kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kalau bisa kita cari pengalaman sebanyak mungkin gitu. Dan juga karena kalau misalkan kita udah punya pengalaman yang banyak, itu akan menjadi bekal kita untuk menjalankan kedepannya gitu ya kan. Iya, dan yang kita lihat ya untuk teman-teman kita dan juga di sekeliling kita banyak juga di era sekarang bahwasanya kalau misalkan mau memulai dia itu ragu dan juga belum bisa percaya diri gitu untuk melakukan sesuatu. Benar nggak Pak? Bener banget. Iya ya Ca. Justru di era sekarang ini banyak banget kesempatan ataupun peluang untuk kita memulai. Nah, ngomong-ngomong soal percaya diri nih Ca, pastikan kita pernah merasa ya, terutama gue gitu, ngerasa kalau diri gue tuh udah percaya diri banget nih. Tetapi kenyataannya setelah gue men-statement atau mengklarifikasi kalau gue percaya diri, masih ada aja gitu rasa ketakutan, keraguan maupun kegelisahan. Nah, menurut lo tuh gimana sih Ca? Daripada penasaran, yuk kita kulik pembahasan kita pada kali ini, yakni Stop Overthinking. Yuk mulai percaya diri dari sekarang. Kalau ngomongin percaya diri menurut versi lo tuh apa sih Cak? Oke, kalau ngomongin tentang percaya diri nih ya Kak, percaya diri menurut versi gue adalah ketika kita melakukan sesuatu hal itu merasa nyaman gitu. Karena kita sudah paham dan tahu tentang diri kita sendiri, dan jika kita sudah melakukan hal tersebut maka tidak akan muncul gangguan di pikiran kita gitu. Jadi kita tenang aja bawaannya gitu. Dan menurut versi gue itu orang yang percaya diri yang nggak malu bilang gue belum tahu nih gitu. Karena yang namanya proses pembelajaran itu akan menambah nilai kita, justru bukan malah
sebaliknya, seperti itu Kak. Dan juga versi gue itu ketika kita tidak panik dan kita ngerasa belum sempurna, itu adalah hal yang wajar gitu. Seperti ibaratkan air yang mengalir di sungai gitu. Air mengalir di sungai, dia tidak bertanya-tanya tentang sudah berapa sampaikah dia gitu. Dia hanya terus mengalir melewati rintangan tersebut dengan kesadaran bahwa dia akan sampai gitu Pak. Jadi percaya diri itu kita paham akan tentang diri kita sendiri gitu ya Cek. Betul. Jadi kita udah paham nih kayak kelebihan kita, kekurangan kita, sehingga kalau kita mau mulai sesuatu ya kita tenang menghadapinya gitu ya Cek. Iya, setuju. Nah, maka dari itu kita harus bisa mengkontrol pikiran kita dan juga tindakan yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Tapi Cek, berdasarkan pengalaman gue nih, sebelum melakukan atau memulai suatu hal gitu, gue kan kadang terbenak dalam pikiran gue kayak gue khawatir nih orang-orang bakal ngejudge gue yang buruk-buruk, yang aneh-aneh, ataupun ya yang negatif-negatif lah pokoknya. Terus gue juga kadang gelisah takut kayak, wah ini bakal berhasil nggak ya? Kalau nggak berhasil gimana? Kalau nantinya gagal, apa yang gue lakukan gitu? Sehingga itu tuh muncul nih rasa takut yang berlebih dalam diri gue, atau yang biasa kita sebut tuh ya overthinking gitu loh. Nah menurut tuh gimana ya Cak? Oke, kalau menurut gua karena pada dasarnya pikiran kita itu kuat banget ya Kak Benar, untuk mengendalikan diri kita. setuju banget. Kita harus banget nih bisa membedakan antara ancaman yang kita pikirkan ataupun ancaman yang kita tindakan. Kita harus tahu bahwasanya pemikiran yang kita bangun itu bisa mendorong ke hal positif atau justru malah ke hal negatif, seperti kita memikirkan imajiner gitu, atau memikirkan hal-hal imajinasi yang kita buat sendiri, apalagi itu hal negatif gitu Kak. Jadi pada dasarnya overthinking itu adalah kekuatan yang kita kendalikan dari diri sendiri gitu. Jadi kita harus sadar bahwa misalnya yang megang kendali itu diri kita sendiri gitu. Dan kalau misalkan kita menjalankan pemikiran-pemikiran tersebut, kita harus tahu nih, ini mendorong kita ataupun malah justru sebaliknya. Iya bener banget tuh. Kadang kita terlalu sering jadi sutradara film horor di kepala kita, seolah-olah kita harus buat nih skenario-nya tuh yang buruk, yang serem-serem. Pokoknya apa tuh isinya, ya pokoknya kita gagal lah. Pokoknya orang-orang tuh harus nilai kita negatif. Isinya berantakan deh pokoknya. Intinya buruk gitu. Iya ya. buruk gitu. Oke, ya justru yang sering kita pikirkan, yang apalagi hal yang negatif gitu ya Kak, itu malah bikin merusak diri kita gitu. Jadi kalau misalkan kita sering memikirkan hal tersebut, itu malah membuat kita menunda dan juga kita malah jadi nggak bergerak seperti itu. Asik. Iya, makanya kita harus tahu nih, overthinking ini adalah kita supaya kita untuk bisa menaruh diri atau berhenti sejenak gitu, bukan malah yang mendorong kita ke hal yang negatif untuk melakukan sesuatu terlebihnya gitu. Setuju banget nih Ca sama statement lu tadi, terutama yang overthinking tuh bikin kita nunda-nunda gitu ya. Kalau kita nunda-nunda terus, kapan mulainya gitu ya? Kayak gua mau olahraga gitu, besok olahraga deh, pas udah besoknya nggak jadi, besok olahraga deh nggak jadi, sampai setahun nggak jadi olahraga ya gitu. Nah tapi kalau ngomongin overthinking tadi ya, jadi kan tadi overthinking tuh bikin seolah-olah kalau dia tuh jadi hambatan, mengganggu kita akan kepercayaan diri kita. Jadi kenapa sih overthinking itu bisa merusak atau mengganggu atau menjadi hambatan banget
dari kepercayaan diri kita? Oke, karena overthinking itu adalah mekanisme pikir kita yang dilakukan itu secara berulang-ulang, yang nantinya akan mempengaruhi proses di diri kita untuk melakukan tindakan-tindakan maupun sekecil apapun gitu Kak. Jadi kalau misalkan kita melakukan overthinking secara berlebihan dan kita juga sering percaya kata-kata yang kita masukkan ke dalam pola pikir kita dan secara terus-menerus akan diulang-ulang, itu akan menjadi tindakan yang akan kita pikirkan tadi gitu. Kalau dari pelajaran yang gue dapetin nih di komunitas Santai asik Atas, nih. ada materi yang namanya subconscious. Subconscious. Iya, secara ini gue subconscious itu kan materi yang sangat luar biasa yang mendalam banget. Tapi ini secara garis kecilnya aja Garis gitu. kecilnya. Iya, garis Kalau kecil. orang-orang lain garis tulisannya garis kecil. Iya, karena kalau misalkan membahas hal tersebut, materi tersebut bisa langsung aja ke KLA ya. Belajar bareng apa? Nah, untuk itu kita ulangi ya, bahwasanya di komunitas Santai Atas ini punya materi yang namanya subconscious. Gitu. Subconscious itu adalah di mana mekanisme alam bawah sadar kita atau pola pikir kita yang masuk ke dalam database kita secara pola pikir kita yang dimasukkan secara otomatis gitu. Jadi kalau misalkan database yang kita masukin negatif, itu akan terprogram secara otomatis negatif terus. Nah, apalagi di sana kita melakukan kepercayaan terhadap pikiran kita tersebut, maka hal tersebut akan terjadi secara terprogram gitu. Makanya kita harus bisa menyaring data-data yang kita masukkan. Jangan sampai data yang kita masukkan itu selalu negatif, karena di otak kita itu tidak bisa tidak bisa disaring secara otomatis gitu. Jadi kita perlu disaring secara diri kita sendiri. Secara manual gitu ya. Betul gitu Kak. Nah, Aca, ada nggak sih Ca contoh kontekstualnya gitu? Oke, kalau dari contohnya nih, misalkan kita mau mengupload sesuatu kayak konten postingan foto ataupun kayak reels gitu ya, iya, reels gitu. gitu. Contohnya ya, kalau misalkan kita kan sering banget nih di dalam kehidupan kita juga, kita sering banget nemuin orang-orang yang bilang, kenapa lu nggak post foto gitu? Nggak, dia memunculkan di kepalanya kayak memunculkan dalam dirinya selalu ngomong enggak, gue takut ntar diocehin gitu, takut ntar gue masih malu gitu, gue belum cukup bagus untuk diupload gitu, gue belum cukup menarik buat diupload gitu. Jadi keraguan dan ketakutan itu ditanamkan di kepala dia, dan justru itu malah akhirnya menandakan atau menjadi tindakan dia seperti itu. Jadi munculnya kurang kepercayaan diri dan bisa merusak kepercayaan diri tersebut. Wah, berarti kita nggak boleh memikirkan hal yang berlebih aja ya. Betul. Apalagi kalau itu hal yang negatif gitu ya. Nah, ngomongin tentang percaya diri nih, balik lagi. Kalau percaya diri tadi kan adalah orang yang mau untuk memulai, berani untuk melangkah gitu ya. Dan apakah orang-orang seperti mereka itu nggak punya rasa takut ataupun keraguan? Oke, justru orang yang percaya diri itu mempunyai rasa takut, tapi dengan rasa takut itu mereka tidak mengambil alih kemudi tersebut. Jadi dari rasa takut itu dia kembangkan untuk menjadi proses pertumbuhan dia gitu. Jadi dia bisa melewatinya gitu dari proses yang dia jalani itu. Dan untuk rasa takut tersebut yang dimiliki, dia itu percaya bahwasanya proses belajar itu dari rasa takut dia sendiri gitu Kak. Dan juga
kita paham ya, kita juga tahu bahwasanya setiap individu itu mempunyai rasa takut dan keraguan masing-masing. Tapi yang membedakannya adalah bagaimana dia melawan rasa takut dan juga bagaimana dia menjalankan rasa takut itu. Maksudnya seperti dia ada rasa takut nih dalam dirinya, tapi dia tetap menjalani kayak menerobos rasa takutnya gitu. Jadi kan kebanyakan orang-orang menunda kayak gue takut nanti aja lah gitu ya, kayak nanti aja deh, gue perlu diri gitu, perlu apa namanya, perlu kita ngontrol dulu gitu. Tapi ini dari orang tersebut kita perlu menerobos gitu, kayak mengalih kemudi gitu ya. iya betul, bagaimana kita menjalankan rasa takut itu, kemudian akhirnya menjadi proses pertumbuhan untuk kepercayaan diri kita gitu. Oke. Jadi daripada rasa takut yang mengendalikan kita, Iya. tetapi kita yang harus mengendalikan rasa takut itu ya. Iya, kalau perlu kita harus menghilangkan rasa takut tersebut gitu. Walaupun kan awal ada rasa takut. Nah, ketika kita jalani, akan kelama-lamaan akan hilang. Iya, kita udah terbiasa. Iya, terbiasa. Menarik nih. Memang benar sih, orang percaya diri itu tetap merasakan yang namanya ketakutan, tetapi mereka nggak membiarkan rasa takut itu mengendalikan hidup mereka. Iya. Nah, tapi nih Ca, gue ada pertanyaan menarik nih. Sebenarnya rasa percaya diri itu yang sesungguhnya itu dari mana sih, Ca? Oke, rasa percaya diri itu pasti semuanya datang dari, bukanlah dari sanjungan ataupun dari kata-kata yang ya, ingin kita dapatkan gitu. Nah, yang percaya diri yang sesungguhnya itu lahir ketika kita bisa menjalankan proses yang sejalan dengan apa yang kita tuju gitu. Jadi kita bisa berproses dan juga mau untuk bertumbuh gitu dari rasa ketakutan, keraguan dan lain sebagainya gitu kan. Bagaikan pohon gitu, analoginya pohon. Pohon ini bertumbuh tanpa mengharapkan pujian atau dari sekitarnya, tapi dia terus bertumbuh, terus bertahap tumbuh, berbuah gitu ya kalau ada buahnya. Iya, kalau ada buahnya. Tetap tumbuh tanpa memikirkan sekitarnya, tanpa memikirkan dunia-dunia yang di belakangnya. Jadi fokusnya Jadi fokus berproses pada diri sendiri. Amazing banget nih pembahasannya dari Aca. Kalau tadi kan kita bahas tentang asal percaya diri nih, Aca ya. Iya. Sekarang gue mau ngebahas tentang gimana sih kita mengatasi rasa takut kita saat mau untuk tampil di depan umum tuh gimana ya? Oke, yang perlu kita tahu ya Kak Renat, bahwasanya setiap orang itu mempunyai nilai sendiri atau mempunyai kacamatanya sendiri untuk melihat dunia gitu. Jadi kita jangan pernah mengharapkan orang lain untuk menilai kita gitu. Jangan pernah merasakan bahwa kita akan dinilai jelek atau dinilai buruk oleh orang lain, ataupun jangan mengharapkan validasi dari orang lain. Kita cukup menjadi diri sendiri aja untuk mencapai kenyamanan, dan tentunya akan menjadi progres untuk kita bertumbuh menjadi percaya diri yang lebih baik lagi. Kalau dari lu, Ca, ada nggak sih tips untuk kita sobat-sobat klakson yang lagi nontonin video ini, gimana caranya kita membangun kepercayaan diri yang sehat? Oke, dari sini gue punya tips ya untuk sobat klakson, jangan lupa dicatat. Oke, yang pertama, sebelumnya tadi udah sempat gue mention di awal ya, bahwasanya yang pertama adalah kita harus percaya kepada diri kita sendiri dan juga hargai diri kita sendiri. Jika kita sudah percaya kepada diri kita sendiri, sesuatu yang kita lakukan itu akan lebih mudah dan kita merasa
tenang gitu, karena apapun yang kita lakukan itu kita percaya gitu. Kemudian kita sudah mempercayai dan hargai diri sendiri, mengenali diri sendiri gitu, kita akan mudah untuk mencapai kepercayaan diri yang kita bangun seperti itu. Kemudian yang kedua, ada tentukan tujuan yang realistis. Maksudnya adalah ketika kita ingin mencapai progres-progres tertentu yang ingin kita raih gitu, kita harus catat dan juga harus bangun. Maksudnya kita harus konsisten dalam menerapkan hal tersebut. Dan yang ketiga adalah ketika kita menerapkan self-talk positif pada diri kita sendiri. Bahwasanya ini adalah hal yang menurut gue juga sangat penting, karena ketika kita sudah mengafirmasi diri hal yang positif, dan juga tadi gue sempat bilang bahwa kalau misalkan sesuatu hal atau kata-kata hal yang positif itu masuk ke dalam diri kita dan kita lakukan secara berulang-ulang, maka itu akan terjadi seperti itu. Dan juga jika kita sudah percaya kata-kata positif yang kita lakukan secara terus-menerus berulang-ulang kali gitu, itu akan menjadikan kepercayaan diri kita yang ingin kita bangun itu tetap stabil gitu. Oke. Jadi tipsnya itu ada 3 ya, Ca ya. Yes. Yang pertama itu kenali dan hargai diri sendiri. Betul. Terus yang kedua itu kita tetapin nih, kita tetapin tujuan yang realistis. Terus yang ketiga itu adalah kita praktikkan self-talk positif ke self-talk diri positif. kita sendiri Wih. gitu. Jangan lupa ya teman-teman untuk dipraktikkan nih bagi teman-teman yang insecure, apalagi overthinking, Yes. biar percaya diri kayak kaca. Ya, Menurut lu, Ca, apa sih yang bakal terjadi atau yang mungkin terjadi kalau kita udah berhenti overthinking dan mulai percaya diri? oke. Dari yang sebelumnya overthinking dan kemudian percaya diri, Betul. itu kita akan menjadikan diri kita itu pembelajaran gitu. Jadi kita bisa melangkah untuk kedepannya dari pembelajaran yang kita lalui itu, dari rasa takut, dari rasa ragu, dan juga rasa overthinking yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Itu akan menjadi highlight untuk menjadikan diri kita lebih berkembang dan lebih percaya diri lagi seperti itu. Kalau dari kutipan buku yang Kutipan. gue baca ya, bukunya itu by Susan adalah there is no wrong decision, there is only the decision you make and what you do choose to learn from it. Widih, kutipannya bahasa Inggris nih. Apa sih Kak maknanya? Oke, jadi apapun yang kita pilih itu akan menjadi landasan untuk kita terus berkembang, terus belajar, dan juga itu yang akan nantinya menjadikan diri kita lebih kuat lagi. Oke, terakhir nih, Ca, untuk para pendengar Sobat Klakson, ada nggak sih pesan terakhir yang mau lu sampaikan kepada kita semua? Oke, terakhir nih ya Sobat Klakson, untuk Sobat Klakson yang ada di rumah dan juga untuk kita semua, ini juga terutama buat diri gue sendiri ya Kak Damar, bahwasanya apapun struggle kita, apapun yang menjadi penghalang untuk kita berkembang, seperti tadi overthinking dan akan memunculkan keraguan yang ada di dalam diri kita, itu akan menjadikan pembelajaran untuk kita berkembang ke depannya seperti itu Kak. Jadi kita harus paham tentang diri kita sendiri, tentang bagaimana kita menjalankan proses kehidupan kita yang ingin kita jalani untuk kedepannya. Jadi kita dalam menjalankan kepercayaan diri yang ingin kita bangun, kita perlu melawan rasa-rasa takut itu semua, dan kita harus tanamkan bahwa kita bisa, dan kita harus tanamkan untuk ingin belajar, untuk berkembang seperti itu Kak. Dan untuk Sobat Klakson, jangan malu untuk melakukan sesuatu hal yang berbeda. Jangan terpaku sama
orang lain, jangan terpaku kepada lingkungan sekitar, fokus ke diri sendiri. Apapun yang sobat klakson lakukan nantinya, semoga akan menjadi motivasi diri sendiri dan juga perkembangan yang luar biasa untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, semoga topik hari ini menambah pembelajaran kita dan juga menambah motivasi kita untuk lebih baik melakukan hal kedepannya seperti itu, Kak. Jadi mulai percaya diri dari sekarang. Wah, terima kasih banyak Kaca atas insight-nya pada hari ini. Sama-sama. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini bisa membuat diri kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Itu dia topik obrolan kita pada hari ini. Terima kasih untuk pada sobat klakson yang udah mau mendengarkan dan juga menonton nih sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Oke, terima kasih sobat klakson dan Kak Dama. See you. Bye bye.